Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu fina rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kaum Bapak sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang beliau berikan kepada kita sepanjang waktu, dan kita berharap kiranya nikmat itu dan hidayah itu tetap selalu ada pada kita. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menjalani kehidupan duniawi sekaligus untuk meraih kebahagiaan di akhirat kemudian. Pada waktu yang sangat terbatas ini, Khatib menyampaikan firman Allah yang berkaitan dengan keluarga masa depan kita. Dari ayat tadi banyak makna yang terkandung. Bila kita hubungkan kepada ajaran adat, juga itu ayatnya yang mencakup falsafah orang Minang. Dan bila kita lihat dari makna yang ada di dalam Al-Quran ayat tersebut, mengingatkan kita kepada generasi yang akan datang untuk ditinggalkan, jangan menjadi beban orang lain. Beban orang lain dalam arti mengharapkan uluran tangan orang, dan juga beban orang lain membuat orang sibuk mengurus generasi yang kita tinggalkan. Oleh sebab itu banyak para ulama menjelaskan bahwa bersiap-siap meninggalkan keluarga atau generasi berikutnya dengan keimanan yang kuat dan pengamalan syariat yang taat, sekaligus memiliki akhlak yang terhormat. Ketiganya hari ini kita lihat sudah mulai tergerus atau sudah mulai semakin hari semakin rusak dengan adanya bermacam-macam perkembangan. Baik dari sisi perkembangan yang diagungkan dan dielu-elukan oleh orang menyangkut dengan hak azazi, juga dengan kesalahan memahami moderasi beragama, juga dengan kekurangpahaman dengan toleransi umat beragama. Pemahaman yang sangat terbatas tentang itu atau di latar belakang ilmu yang berbeda-beda, maka muncullah hal-hal yang kadang-kadang membuat keributan di tengah kehidupan bangsa. Oleh sebab itu kita kembali kepada ayat tadi, bahwa kita harus waspada, takut, cemas meninggalkan generasi setelah kita ini menjadi beban dan tanggung jawab orang lain, atau menjadi pengganggu dan menyusahkan orang lain,
atau menjadi beban bagi kita setelah kita berpulang ke alam barzah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang beriman, kita melihat perkembangan hari ini, kekacauan dan kesalahpahaman tentang pemahaman tauhid kepada Allah. Kadangkala kita melihat cara memahami tauhid ini mengesahkan Allah dipengaruhi oleh budaya. Sehingga dalam hal-hal tertentu kita mencoba menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Di satu sisi kita masih ingat ayat bahwa kita betul-betul harus komitmen dengan tauhid. Dan yang kedua, dari sisi hadis, kalau kita membiasakan kehidupan ini seperti kehidupan orang yang bukan muslim, maka kita termasuk sama dan tergolong kepada mereka dalam pandangan Allah dan Rasul. Untuk itu perlu kita bersihkan iman kita dan anak cucu kita dan dengan menanamkan tauhid yang baik. Oleh sebab itu kita perlu untuk menekankan tauhid uluhiyah. Dalam bahasa orang-orang tasawuf, tarikat dan segala macam, bagaimana menanamkan tauhid uluhiyah. Tidak ada lagi cabang di dalam dirinya tentang Allah adalah Tuhannya yang dia sembah dan dia yakini, dia patuhi dan dia imani secara baik. Sehingga tidak ada lagi keraguan untuk anak-anak kita di masa depan tentang tauhid uluhiyah ini. Bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita baca la syarika lahu, tidak ada yang berserikat dengan Allah itu. Tetapi pemahaman-pemahaman yang dimunculkan hari ini bisa mengganggu ketentraman ketauhidan kita. Maka banyak kita dengar Ustadz menjelaskan hari ini, kuatkan tauhid agar iman jangan sampai keluar dari dalam kalbu orang-orang yang telah menjadi mukmin. Dan yang kedua, juga perlu kita melihat bahwa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah itu perlu disandarkan kepada ketauhidan. Sehingga nantinya ketaatan dan kepatuhan itu tidak perlu dipaksakan, tetapi tumbuh dengan kesadaran pada generasi-generasi berikutnya. Bagi kita dan anak-anak kita. Banyak yang bertanya akan seperti apa nanti di kemudian hari ketika masjid menjulang dengan mewahnya dan dengan mahalnya. Tapi semakin lama masjid ini semakin tidak dikunjungi oleh generasi yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya. Tentu kita sangat takut bila hal ini terjadi dalam perkembangan generasi berikutnya. Sehingga tidak jarang masjid menjadi tempat turis dikunjungi oleh orang. Dan tidak jarang orang yang membanggakan bahwa masjid sudah menjadi tempat wisata, lupa bahwa Allah berpesan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang hanya boleh memakmurkan, mengimarahkan, memasuki masjid itu adalah orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari yang akhir. Oleh sebab itu, pemahaman tentang itu dan ketaatan kepada Allah perlu kita wariskan kepada keluarga-keluarga kita berikutnya. Dan yang ketiga, akhlak. Akhlak ini akhlak terhormat. Dulu pernah disampaikan bahwa tingkatan akhlak ini atau pembagiannya ada dua. Yang pertama, akhlakul karimah. Akhlak yang baik. Dan yang kedua, akhlakul mazmumah
atau akhlak yang buruk. Namun dicoba pula oleh ulama mengurai bahwa akhlak yang baik itu yang pertama, orangnya tidak pernah berbuat kesalahan dengan tingkah laku yang buruk, maka dia bernama karimah. Dan yang kedua, orang yang selalu membalas keburukan orang sekalipun dengan kebaikan, di samping dia tidak berbuat buruk, maka bernama akhlakul mahmudah. Dan yang ketiga, orang yang selalu berbuat baik, tidak melakukan keburukan, membalas keburukan dengan kebaikan, dan selalu memikirkan kebaikan untuk orang, bernamalah akhlakul azim. Yang nomor satu ini miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, engkau telah memiliki tingkat akhlak yang agung, wahai Muhammad. Setidak-tidaknya kita meraih akhlakul mahmudah. Dan serendah-rendahnya kita mendapatkan akhlakul karimah. Perkembangan hari ini dapat mengganggu hal itu. Ya, satu contoh budaya-budaya hari ini, ya, bahwa di saat orang menyalahi aturan, misalnya di dalam berpakaian, penampilan, telah melanggar syiar-syiar agama, tetapi orang masih mampu di saat itu berkata dengan gamblangnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Padahal dia tampil dalam suasana yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, penghayatan terhadap ini perlu kita renung ulang. Karena perkembangan budaya, kemajuan hari ini dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak dan berpengaruh negatif kepada generasi berikut. Kalau seandainya kita lihat dalam tatanan tauhid tidak akan berubah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dalam tataran syariat akan ada perbedaan sepanjang perjalanan umat manusia. Kita lihat bahwa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dari generasi nabi ke nabi itu tentang syariat ada yang berbeda. Satu contoh, ketika umat Nabi Musa bertaubat, dia bertobat dengan membunuh diri. Artinya tobatnya dengan kematian. Ketika umat Nabi Isa disentuh oleh najis pakaiannya, sucinya harus dengan menggunting pakaian tersebut. Tidak dipakai lagi. Dan di dalam ibadah solatnya, 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Dalam ibadah Ramadannya, 36 hari 1 tahun, 3 hari dalam 1 bulan. Pada Nabi Muhammad syariatnya berbeda. Bila dia bertobat, cukup dengan baca istighfar dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan itu di sisi Allah SWT. Dan yang kedua, bila pakaiannya kena najis, cukup dengan membasuh pakai tanah yang pertama, 6 terakhir dengan air saja. Itu salah satu contoh. Dan di dalam soal ibadah, maka umat Nabi Muhammad di saat sholatnya 17 rakaat semua. Dengan puasa 1 bulan penuh. Nah, syariat ini berbeda-beda cara penerapannya oleh Allah untuk kita masing-masing umat. Dengan tentang akhlak. Akhlak ini juga ada yang berpengaruh. Salah satu contoh pada masa Nabi Adam bersangkut dengan syariat akhlaknya. Bisa saja orang menikah dengan adik kakak berbeda tahun kelahiran. Tapi pada Nabi Muhammad sudah diberi batasan yang sangat konkret. Maka batasan-batasan itu akan membuat kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah berpesan, kendati sudah ada aturan syariat Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita masih tetap dipesankan untuk mewaspadai karena perkembangan dari hari ke hari
itu akan membuat berpengaruh dan perubahan yang sangat mendasar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Pesan ini sering dibaca oleh khatib pada khutbah Idul Adha. Ketika Nabi sedang berkhutbah, lalu turun ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Banyak uraian ulama tentang itu dan ada kisah yang sangat mendasar bahwa Nabi langsung bertanya kepada Jibril karena sebagai delegasi Allah atau Rasul Allah sudah berakhir. Ayat sudah tertutup, tidak ada lagi, otomatis hadis hanya tinggal sedikit. Ketika Nabi bertanya dengan mulianya umat beliau, sehingga perubahan yang sangat revolusioner itu diakui dunia bahwa tauhidnya umat Nabi Muhammad luar biasa. Syariatnya umat Nabi Muhammad sangat tinggi. Akhlaknya umat Nabi Muhammad sangat mulia. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, kalau memang saya sudah berakhir, bagaimana perjalanan umatku?" Jibril menjawab, "Umatmu semakin banyak, namun semakin lemah. Umatmu semakin tersohor dari segi kebaikannya hari ini, besok semakin tersohor dengan keburukannya. Kau temui umatmu masih mencintai lawan jenis dengan jumlah pasangan yang tidak terbatas, tapi nanti kau tinggalkan umatmu telah mencintai sejenis, melanggar hukum Allah dan telah melanggar sunnatullah. Sunnatullah membuat laki-laki dengan perempuan. Hukum Allah harus kawin laki-laki dengan perempuan. Dalam bahasa kitanya nikah resmi. Tetapi besok itu jangankan nikah resmi yang mereka lakukan, malah mereka mencari hal yang sudah terbalik. Artinya kembali ke masa kehancuran yang ditetapkan Allah untuk umat Nabi Lut. Berarti kalau kita lihat itu lebih besar hukuman Allah bagi orang yang melanggar sunnatullah dan hukum Allah ketimbang orang yang melanggar hukum Allah saja. Oleh sebab itu kita dapat memahami dan membaca sejarah umat Nabi Lut. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Coba kamu baca sejarah perjalanan dunia dengan umatnya. Kalau tidak bisa berkunjung ke masa umat Nabi Lut, dan lihatlah betapa cara Allah menghancurkan umat-umat yang sudah melampaui batas dan mendustakan agama. Maka hari ini informasi-informasi yang kita dengar, berita yang kita baca, surat kabar yang kita lihat, Sumatera Barat yang termasuk adat Basandi syarak Basandi Kitabullah telah ternoda dengan sifat-sifat umat yang ada di pada masa Nabi Lut. Maka kita perlu ingat, ini hanya hukum Allah yang menentukan. Apakah melalui badai, apakah melalui gempa, apakah melalui bencana, itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata au hum qailun. Ketika kami akan menghancurkan sebuah negeri yang ada di dalamnya penduduknya, maka kami hancurkan itu dengan bermacam tanda. Namun yang ada itu ketika mereka mulai terlelap. Artinya mulai tidur. Auhum qailun, atau di saat mereka sedang dirintang oleh kemewahan dunia dan keduniaan. Kemudian famakana da'wahum izja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin.
Ketika itu mereka saling berkata satu sama lainnya. Yang banyak mereka ucapkan hanyalah ketika kami datangkan bencana itu, kita telah banyak zalim di muka bumi. Dalam arti Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai terlambat menghayati kezaliman itu dalam kehidupan kita. Maka tidak ada salahnya ketika kita memahami bahasa orang Minang dalam pepatahnya. Carilah sebelum hilang, pintasi sebelum hanyut. Karena mencari setelah hilang sulit bertemu dan bahkan tidak bisa ditemukan lagi. Kemudian kalau telah memintasi setelah hanyut juga tidak akan berhasil. Maka sebelum dia hilang, carilah dulu. Sebelum dia hanyut, pintasi dulu. Ini makna bahasa orang Minang yang sangat besar. Dalam arti coba jauhkan pandang ke depan, kalau ini yang terjadi, apa yang harus aku persiapkan hari ini. Itulah bahasa orang Minang yang disebut dengan pepatah yang sangat dalam. Maka di dalam ayat tadi tentu hari ini juga kita seperti itu. Memikirkan ke depan generasi apa yang harus kita tinggalkan. Dan kita masih berbangga adanya di daerah ini generasi Qur'ani dengan membentuk tahfiz-tahfiz Qur'an. Namun tentu tidak cukup dengan tahfiz saja. Perlu ada pembinaan secara kebersamaan. Karena hari ini banyak sekali peluang untuk melakukan pelanggaran dan kejahatan. Oleh sebab itu, kaum bapak sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita bisa melihat dalam arti konsep Al-Quran tentang anak. Maka diingatkan kita. Yang pertama, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta itu menjadi ujian. Kalau kita mencari harta dan miliki anak, siap tidak kita menerima dia sebagai ujian perjalanan hidup kita di dunia akhirat. Yang kedua, anak itu sebagai perhiasan duniawi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Kita tidak memikirkan untuk hiasan akhirat. Dan yang ketiga, anak itu sebagai yang dikatakan di dalam hadis, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin atau min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih. Kita akan membentuk anak atau keluarga atau generasi berikut sebagai penerus pahala untuk meraih kebahagiaan. Anak yang selalu berbuat baik, cucu yang selalu berbuat baik, kirabat yang selalu berbuat baik, orang yang kita didik selalu berbuat baik, maka dia adalah penerus kebaikan untuk kita. Atau kita akan menciptakan sebuah keluarga yang sangat dimuliakan Allah di dalam Al-Quran, yang disuruh oleh Nabi berdoa setiap sudah sholat. Sendiri kita berdoa untuk bersama juga. Apalagi kita bersama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah generasi muttaqin yang kita doakan. Seorang pemimpin kaum, dia harus berdoa untuk kaumnya. Seorang pemimpin keluarga, dia harus berdoa untuk keluarganya. Seorang pimpinan masyarakat, dia harus berdoa untuk masyarakatnya. Kendati dia sholat sendirian. Dia doakan kepada Allah agar rakyat yang kami pimpin menjadi orang muttaqin. Agar keluarga yang kami pimpin agar menjadi muttaqin. Agar masyarakat yang kami pimpin menjadi muttaqin. Inilah puncak generasi yang diagungkan dan dielukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan dalam surat Az-Zumar ayat 2 terakhir. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan mengarak
rombongan muttaqin menuju surga Jannatun Naim. Nah, kalau begitu kita perlu mewujudkan sebuah generasi muttaqin mulai dari kita sampai ke anak cucu kita, masyarakat kita dan kaum kita. Mudah-mudahan yang diingatkan Allah dalam surah An-Nisa tadi bisa kita raih secara baik bersama-sama. Negeri kita tidak sekedar pepatah baldatun thayyibatun warabun ghafur, tetapi memang ada aplikasinya secara bersama. Dan kemudian kita rela dan ikhlas jika anak kita melakukan kesalahan, ditegur oleh orang lain, dimarahi oleh orang lain selama itu tidak merusak. Dan kita berterima kasih bahwa orang lain telah menaburkan benih kebaikan kepada keluarga kita. Dia rela menyiapkan kata-kata, kesempatan dan waktu untuk menegur keluarga dan anak kita menjadi orang baik. Jangan kita menjadikan teguran orang melanggar hak asasi manusia. Karena kita selalu mengagungkan hak asasi manusia bagi perkembangan hari ini, sehingga Bapak tidak mampu lagi menegur anak, masyarakat takut menyapa anak, guru tidak mau lagi bertindak demi anak. Ini yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita dengan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allana minal muflihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa qaumana bi hidayatul Qur'an wa barik lana ya Allah bi barakatil Qur'an warhamna ya Allah bi hurmatil Qur'an wa nawwir qulubana ya Allah bi nuril Qur'an wa zayyinhu fi qulubina ya rabbal alamin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.